بن سالم وأصوله وفروعه، ثم إلى صاحب الكتاب الحبيب محمد بن سالم بن حفيد بن شعب بن سالم وأصوله وفروعه وجميع أولياء الصلحاء المذكور في هذا الكتاب ومن قرأه وشرحه بنية صالحة، خصوصا أبويا سيد محمد بن عبد حسني ومربي الروح جسد أبي حسن بن أحمد دهر وحباب خارج بن محمد الهندوان أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وألوانهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل ربي زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segenap puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat besar, suatu syariat yang dilaksanakan oleh hampir seluruh nabi-nabinya. Dikarenakan dalam pernikahan bukan hanya penyatuan dua insan atau bukan hanya untuk memperbanyak umat, tapi dalam pernikahan terdapat kesabaran bagi keduanya. Terdapat pahala besar bagi seseorang laki-laki yang menafkahi istrinya dengan nafkah yang halal. Terdapat pahala besar bagi seorang suami di dalam mendidik dan mengajari apa yang tidak diketahui oleh istri dalam urusan agamanya. Terdapat pahala besar bagi seorang suami di dalam kesabarannya ketika menghadapi istrinya tersebut. Dan juga untuk seorang istri ketika dia memiliki suami, maka ini menjadi ladang pahala dia untuk mendapatkan ridho Allah dengan ridho sang suami. Sebagaimana disebutkan ketika seorang perempuan itu belum menikah, maka ridho Allah terletak pada ridho orang tuanya. Tapi ketika dia sudah menikah, maka ridho Allah terletak pada ridho suaminya. Sehingga di dalam dia berkhidmat kepada suaminya, mematuhi segala perintahnya asal bukan yang haram, maka di situ terdapat ridho Allah yang besar. Dan dia memiliki kesempatan untuk bisa masuk surga dari pintu manapun hanya dengan dia patuh kepada suaminya. Bahkan dalam satu hadis yang sangat indah, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalal jannah. Perempuan siapapun yang ketika meninggal sementara suaminya ridho pada dia, maka dipastikan dia masuk surga. Dan ini merupakan suatu anugerah besar bagi seorang perempuan yang memiliki suami, dan itu menjadi kesempatan dia mendapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada pembahasan tentang at-talaq. Ya. Kemarin telah kita bahas cerai, pembagian cerai ada sunni, ada bid'ah.
Sekarang pembagian yang selanjutnya yaitu ada tolak raj'i, ada tolak bain. Dikatakan yang qasimut talaqu aidha ila qismaini raj'iyyin wa ba'inin. فطلاق الرجعي هو أن يطلق الحر زوجته المدخول بها طلقة أو طلقتين بغير عوض راجع إليه أو يطلق العبد زوجته المدخول بها طلقة واحدة كذلك. Yang dimaksud dengan tolak raj'i, ya, tolak itu pembagian yang selanjutnya ada dua, ada tolak raj'i, ada tolak bain. Tolak raj'i yaitu jika seseorang suami yang merdeka, artinya bukan budak, itu menceraikan istrinya yang sudah pernah dia gauli dengan sekali cerai atau dua kali cerai, ya. Dan tidak ada tidak ada iwat, yaitu tidak ada ongkos dari istri yang kembali kepadanya. Beda halnya kalau istri tadi itu nuntut cerai, ya, dia menuntut menggugat cerai, kemudian dia menjanjikan suaminya minta apa akan dia kasih asal menceraikannya. Maka ketika sang suami menentukan, oh saya mau motor, mau mobil, dikasih itu, maka nggak bisa dia rujuk. Dalam konteks itu nggak bisa dia rujuk, ya. Kenapa demikian? Karena ada sesuatu yang kembali kepada suami, sehingga nggak ada hak dia untuk merujuk istrinya yang seperti itu. Itu kalau dalam bahasa fikih namanya khulu. Khulu ini seorang istri meminta diceraikan, ya, dengan imbalan sesuatu yang disyaratkan oleh suami dan kembali kepada suami imbalan itu. Maka hal ini nggak bisa dicerai, nggak bisa dirujuk lagi seperti itu, ya. Tapi kalau yang menceraikan ini suami, mau itu tuntutan istri atau tidak, yang penting nggak ada sesuatu yang kembali kepada suami dan itu masih cerainya itu sekali atau dua kali, maka hukumnya tolak raj'i. Dengan catatan belum selesai iddahnya. Belum selesai iddahnya. Artinya perempuan ini masih dalam keadaan iddah, maka kapanpun suami mengatakan, baik itu di depan istrinya atau depan orang lain atau dia sendiri dalam kesendiriannya, mengatakan raja'tu zaujati, kalau nggak ada, aku kembalikan, aku rujuk istriku. Kalau ada dia bilang raja'tuki, aku rujuk engkau, maka setuju nggak setuju sang istri itu langsung kembali halal dengan suami. Setuju nggak setuju, ya. Walaupun kalau dia ini di rumah orang tuanya, Ustaz, nggak mau pulang, nggak mau lagi dirujuk, nggak mau, dia berdosa karena dia dalam ikatan suami istri. Ini konteks di dalam kalau seorang suami itu merujuk lagi, ya. Karena itulah dianjurkan seseorang yang masih dicerai satu atau dua itu hendaknya tetap di tempat dia diceraikan, itu tempat suami. Karena siapa tahu, karena mungkin satu rumah nanti akan tumbuh rasa cinta lagi, ya. Akan tumbuh penyesalan karena sudah mencerai, sehingga merujuk lagi itu bisa, ya. Nah, kemudian wa talaqul bain, adapun talak yang bain itu ada dua juga. Ada bain yang sura, bain kecil, ada bain kubra, bain yang besar. Fal bainunatu sughra huwa an yutalliqaha qabla ad-dukhul biha, ayutalliqaha qabla ba'da ad-dukhul biha lakin bi'iwadin raji' niyyatihi wa lam yastafi 'adad at-talaq. Ya. Adapun bain sughra itu ketika seseorang menceraikan istrinya yang belum pernah dia gauli, ya. Belum pernah digauli, dicerai. Maka di sini nggak bisa dirujuk. Nggak bisa dirujuk. Kalau mau kembali ya akad baru, ya. Nah, atau seorang yang dia cerai, ya, yang sudah pernah
digauli, tapi dengan ada balasan, ada imbal. Istri bilang, "Mbak, cerai aku, nggak mau minta apa saya kasih, kalau saya minta mobil dikasih." Yang seperti ini kalau sang suami balik lagi nggak bisa, kecuali akad baru, kecuali pakai akad baru, ya. Dan jumlah cerainya belum sampai 3. Jumlah cerainya kalau nggak 1 ya 2, nggak sampai 3, ya. Dan dengan syarat kalau baik ini sudah selesai iddah. Nah, kalau belum selesai iddah, rojui. Kalau selesai iddah namanya bain, ya, artinya nggak bisa lagi dirujuk, tapi kalau mau kembali harus akad baru. Akad baru ya diperlukan wali, 2 saksi, ya. Wali seperti yang sebelumnya, siapa walinya dulu? Abahnya, ya sudah abahnya, ya. Nggak bisa dalam hal ini mertua jadi wali, nggak bisa, nggak sah. Kemudian ada mahar di situ, ya. Kalau rame-rame ya nggak perlu, ya. Istilahnya itu nyewa gedung lagi ya nggak perlu juga. Cuman intinya yang harus itu dia melangsungkan pernikahan sebagaimana yang awal, karena iddahnya sudah selesai, ya. Nah, itu yang bain kecil. Adapun bain yang besar, huwa an yutalliqaha thalatha in kana hurra aw talqadan in kana 'abda sawan kana hunaka 'iwad am la. Adapun bain besar, bain yang kubro adalah jika suami menceraikan istrinya yang sudah menjadi istrinya itu 3 kali. 3 kali ini mau itu belum pernah digauli atau sudah pernah, itu namanya bain kubro. Kalau itu seorang yang merdeka. Kalau seorang budak 2 kali aja sudah kubro sudah. Walaupun ada imbalan dari istri ke suami atau enggak ada. Penting kalau sudah 3 terucap, maka ini sudah bain kubro. Nah, kemudian pembahasan daripada pembagian cerai tadi itu, hukum tolak yang roj'i bagaimana? Dikatakan di sini hukum tolak roj'i, sesungguhnya boleh bagi suami untuk rujuk dengan sang istri yang dicerai roj'i tadi itu selama dia dalam iddahnya. Seperti dia mengatakan rojak kan yakul rojak Tuhan, aku merujuk dia, artinya orangnya nggak ada, cuman dia bilang ke siapakah aku rujuk dia atau aku kembalikan dia kepada pernikahanku, maka ini langsung menjadi istri sebagaimana yang lalu. Mau yang istri ini ridho atau enggak ridho, setuju atau enggak setuju, dia langsung kembali dalam ikatan pernikahan, ya, yang mana wajib lagi sang suami untuk dia patuhi. Dia nyuruh suaminya itu, dia menyuruh kepada istrinya untuk pulang, wajib pulang, karena sudah menjadi istrinya, sudah diikat lagi. Nah, dan kalau sudah suami mengatakan itu, maka kembalilah perempuan itu kepada suaminya dengan ada sisa cerai 2. Kalau dia baru sekali punya hak cerai itu sisa 2, ya. Nah, sehingga dalam hal ini wajib bagi seorang istri, ya, wajib bagi istri tadi itu untuk mendapatkan nafkah sebagaimana sebelumnya, ya, sebenarnya sebelumnya. Ini kalau tolak rojui. Kalau tolak bain, yaitu hukum tolak bain kecil, bain yang istilahnya itu bukan besar, yang cerai sekali atau 2 kali, tapi iddahnya sudah selesai, ya, atau perempuan tadi belum diapa-apain, dicerai, maka di sini tidak halal sang istri tadi untuk sang mantan suami tadi kecuali dengan akad yang baru, mahar yang baru, dan setelah mengizinkan sang istri kepada walinya. Jadi kalau itu janda, ini nggak bisa wali itu memaksa, ya sudah langsung sudah saya akadkan, ya nggak bisa.
harus dengan izin. Kalau yang putri dibilang, nggak usah, saya nggak mau lagi sama dia, sudah nggak boleh, nggak ada hak sang wali ini untuk menikahkan, nggak ada hak. Beda kalau masih perawan. Kalau masih perawan, ayah dan kakek itu boleh menikahkan sang putrinya tadi tanpa persetujuan, dengan catatan harus sekufu. Harus satu kufu. Kufu itu artinya satu derajat. Memang di dalam Islam urusan pernikahan itu memperhatikan kufu ya. Kufu ini dalam hal apa Ustaz? Masalah nasab. Ya, seorang syarifah tidak bernasab dengan yang bukan syarif. Ya. Sehingga kalau seumpama walinya itu menikahkan dengan yang bukan sayyid, itu nggak boleh kecuali dengan persetujuan daripada sang putri. Ya, dipaksakan nggak sah karena harus setuju. Kemudian yang kedua, masalah pekerjaan. Ya, yang perempuannya pekerjaannya tinggi seumpama. Ya, pekerjaan di level masyarakat. Yang lakinya pekerjaan rendah, nggak kesekufu. Nggak boleh sang ayah itu memaksakan menikahkan putrinya itu dengan yang beda kerjanya tadi. Karena nggak sekufu. Kalau itu terjadi dipaksakan, nanti dia nggak bisa nurut dengan suaminya. Dan ini nggak bisa menjadi keluarga yang harmonis. Ya, nah, keluarga yang nggak bisa. Kemudian yang ketiga, itu dilihat dari sisi keilmuannya dari agama. Keilmuan agamanya bagaimana. Ya, seorang ustadzah seandainya itu tidak sekufu dengan orang yang nggak ngerti apa-apa. Ustadz ini dari kecil sudah dijodohkan, dijodohkan itu tidak lazim. Artinya tidak lazim ini tidak harus karena nurutin dulu sudah dijodohkan, masa kita batalkan, itu tidak bisa diikuti. Kalau memang keduanya itu mulai bayi sudah dijodohkan seandainya, kemudian yang perempuan ini dimondokkan, maka pantaskanlah untuk yang laki itu agar dia bisa pantas dengan yang dijodohkan tadi. Ya. Artinya jadikan dia juga ahli agama juga. Nah, adapun urusan kaya itu tidak masuk kufu. Yang perempuan kaya, yang laki-laki biasa itu nggak masalah, nggak termasuk dalam kafaah. Atau yang perempuan cantik, yang laki-laki biasa wajahnya, ini juga tidak masalah, karena nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan kufu, nggak ada. Jadi kufu itu dalam hal beberapa tersebut ya. Nah kemudian wa ta'udzu lahu bima baqiya min al-talaq, dan mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suami. Ya, artinya itu tidak boleh dia usir istrinya yang dicerai itu dari rumahnya, tidak boleh. Nah, kecuali kalau sang istri tadi saya minta pulang aja, saya sama orang tua aja, maka dibolehkan. Ya, bolehkan. Adapun kalau nafkah itu masih berhak nggak perempuan yang dalam masa iddah diberi nafkah? Adapun nafkah itu tidak berhak sang istri yang masih dalam iddah kecuali kalau dia sedang hamil. Kalau istri tadi hamil waktu dicerai, wajib suami ngasih iddah, ngasih nafkah, ya wajib, karena ada anaknya di situ. Bahkan nggak cukup ketika hamil, sampai anak ini lahir ada nafkah untuk sang anak. Sampai kapan Ustaz? Sampai dia balik. Karena itulah termasuk kesalahan banyak para lelaki ya.
ketika dia menceraikan istrinya dan istrinya, anaknya itu ikut istrinya tadi, nah dia nggak mau ngasih nafkah. Padahal kewajiban nafkah itu pada ayah kandung. Walaupun dia sudah nggak sama istrinya lagi, nggak sama anaknya lagi, nafkah anak ditanggung ayah, bukan ditanggung ayah tiri. Kadang-kadang ada seorang menikahi janda, punya anak. Ini apakah anak ini tanggungan daripada suami baru? Tidak. Dia tanggungan ayah lamanya, ayah aslinya. Ya. Sehingga dalam hal ini konteks kekuatan ayah kandung itu nggak bisa dikalahkan dengan ayah yang baru. Dalam hal pertama, urusan kalau anak ini perempuan nanti menjadi wali ya ayah kandungnya, nggak sah, ayah tiri nggak sah, ya menjadi wali nggak sah dia, ya. Nah, kemudian dari sisi nafkah itu ayah kandung yang berhak, ya. Kemudian wajib bagi sang ibu tadi memberi kesempatan untuk sang mantan suami, ya, itu ngopeni atau menjenguk anaknya, ya, entah itu seminggu 2 kali, mau diajak keluar silahkan, karena kewajiban nafkah masih pada dia. Nah, sehingga haram seorang istri itu mencegah ayahnya untuk menemui anaknya, nggak boleh. Itu kalau ikut ibu, sama ketika ikut ayah juga sama. Ya, dalam hal ini nanti pembahasannya dalam bab al-hadhanah, bab pengasuhan, hak asuh anak kalau terjadi perceraian itu ke siapa? Itu ada babnya khusus, ya. Nah, kemudian dikatakan yang ketiga, hukum tolak bain kubro. Tolak bain yang bain ini sudah 3 kali cerai. Bagaimana? Kita katakan di sini hukum tolak bain kubro, bain yang besar, bahwasanya tidak halal lagi sang istri tadi untuk suami yang sudah menceraikannya 3 kali tadi, kecuali dengan 5 syarat. Syarat pertama selesai iddah sang perempuan tadi, ya, karena nggak bisa dirojo nggak bisa, sudah jadi 3 kali cerai. Tunggu iddahnya selesai. Habis iddahnya selesai, dia menikah dengan lelaki lain dengan nikah yang sah. Dengan nikah yang sah. Bahkan harus ada hubungan dengan suami yang baru ini. Dan ini catatan ini ya, nggak boleh dengan kasih syarat nanti dicerai ya, kalau sudah 2 bulan 3 bulan haram, nggak boleh. Bahkan kalau seperti itu di akad disebutkan ya, nikahnya fasid, nikahnya batal karena masuk nikah kontrak. Nikah kontrak ini tidak dibolehkan dalam Islam karena termasuk zina. Ya, semua madhab mengatakan nikah kontrak tidak halal. Ya, nah, ini hukumnya masuk zina, tapi ditutupin kayak nikah, padahal bukan pernikahan sedikit pun, bukan pernikahan dia. Ya. Atau seorang suami dan istri ini menikah, ya, laki dan perempuan menikah dengan niat nanti saya cerai karena dia mau kembali ke suaminya yang pertama. Ini juga nggak boleh, karena mempermainkan. Ya, terus ya apa Ustaz? Ya sudah, nikah seperti biasa. Sebagaimana Anda ingin membangun rumah tangga, seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh seseorang itu menikah dengan niat jadi muhallil. Ya, itu di dalam hukum hukum bukan fikihnya ya, hukum adabnya. Adapun kalau seandainya urusan sah apa enggak usah sah. Nikahnya seorang muhallil, yang penting syarat nikah itu lengkap, sah. Tapi berdosa kalau dia ada niat mencerai. Berdosa kalau dia ada niat mencerai. Itulah Nabi SAW bersabda, innallaha yabghadul ad-dawaqin wad-dawaqat. Nabi itu membenci orang-orang yang hanya sekedar mencicipi saja. Yang laki menyicip, yang perempuan juga gitu. Allah membenci.
Kenapa? Karena nggak ada niat melanggengkan nikah. Nggak ada niat melanggengkan pernikahan. Ini nggak baik. Ya. Kemudian sama juga orang menikahi mama perempuan yang hamil luar nikah. Hanya sekedar menjaga nama baiknya. Nanti kalau sudah lahir baru saya cerai. Nggak baik juga. Karena untuk apa seperti itu dia? Ini loh, ini yang sering terjadi di masyarakat kita seperti itu. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Ya sudah nikahi tanpa ada niat untuk mencerai. Ya, karena itu menyakitin sisi perempuannya, ya. Nah, ini sisi perempuannya itu tersakiti dalam hal tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini syarat yang kedua tadi harus nikah dengan lelaki lain dan harus ada hubungan. Baru kemudian apa? Yang ketiga, ya, yang ketiga dia harus dicerai oleh suami tadi. Suami yang kedua tadi itu menceraikannya bukan atas dasar paksaan atau perjanjian sebelumnya, bukan. Ya memang terjadi perceraian. Yang keempat, selesai iddahnya dari suami kedua. Ya. Nah, baru selesai itu maka boleh dia kembali lagi ke suami yang pertama. Ya, boleh dia kembali ke suami yang pertama setelah selesai iddahnya dari suami yang kedua tadi. Faida nakahaha, dan kalau seandainya dinikah lagi oleh suami yang dulu setelah lengkapnya syarat tadi, maka jatah talak 3 kembali menjadi 3. Karena ini ikatan baru, ya. Nah, dan wajib dia ketika dalam keadaan iddah tadi seperti yang diwajibkan bagi orang yang kena bain surah. Itu apa? Wajib kasih tempat tinggal. Ya, ketika di talak 3 itu kasih tempat tinggal. Adapun nafkah tidak, kecuali dia hamil. Ya. Nah, itu di dalam permasalahan cerai di situ. Nah, kemudian selesai di masalah cerai. Jadi sekarang kita masuk masalah iddah. Ya. Ini iddah yaitu muddatun tatarabbas fiha al-mar'ah wa tamna' nafsaha 'anil nikah lima'rifati bara'ati rahimiha. Iddah itu apa sih? Iddah itu seorang perempuan menahan diri, ya, untuk dinikahi, ya, untuk dinikahi orang lain dan untuk memastikan kosongnya rahimnya daripada suami yang pertama. Itu arti iddah. Dan iddah ini wajib, ya, bagi setiap perempuan yang dicerai yang pernah dihubungi. Kalau perempuan yang nggak pernah digauli oleh suami, ya, malam pertama langsung diceraikan seandainya, yang seperti ini nggak ada iddah. Besoknya ada yang ngelamar, bismillah, ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada iddah bagi dia. Apa yang ditunggu, rahimnya aja kosong, nggak masalah. Ya. Maka di sini pembagian iddah itu ada 2. Ada iddah wafat, ada iddah cerai. Ya, ada iddah wafat, ada iddah cerai. Iddah wafat, amma iddatu firaqil wafah fatajibu 'alal mutawaffa 'anha zawjuha al-iddatu sawa'un kanat madkhulan biha am la. Ini. Adapun iddah wafat, kalau sang suami itu meninggal, wajib sang perempuan tadi untuk melaksanakan iddah. Mau itu pernah digauli atau enggak pernah. Ini beda ini. Kalau ditinggal wafat bukan cerai, ya. Itu sang istri wajib menjalani iddah. Ya. Iddahnya berapa, Ustaz? Kalau seorang istri itu sedang hamil, maka iddahnya sampai
bulan. Tahu-tahu sang suami wafat. Ya sudah tinggal sebulan lagi melahirkan, selesai idahnya. Boleh nikah lagi. Ya saya punya teman, Habib Zain Al-Haddad rahimahullah, kakak kelas kita. Ya, itu kelahiran pertama putranya, anaknya, putri apa pun saya kurang tahu itu. Nah, itu pas di hari sang istri ini di ruang persalinan, dia tertabrak kecelakaan, sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit di mana sang istri ini akan melahirkan. Bahkan ruangannya nggak jauh. Nah, pas sang suami meninggal, beberapa jam kemudian lahir sang anak. Maka idahnya selesai. Ini selesai. Dan subhanallah, sabarnya sang istri ini, ketika dikabari sang suami meninggal, ya dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak sampai meraung-raung gitu. Kenapa? Ngerti agama. Ya, mengerti ilmu, sama-sama mengerti ilmu. Nah, ini bagaimana idah itu bisa jadi hanya beberapa jam saja. Ya, tidak lama kemudian. Ya. Nah, ini contoh. Kalau seorang perempuan hamil itu ditinggal wafat sampai selesainya kehamilannya. Ya. Kalau seandainya kembar bagaimana? Nah, kalau kembar itu nunggu kelahiran seluruhnya. Jadi anak itu dibilang kembar selama jaraknya itu tidak lebih dari 6 bulan. Ya, tapi jarang ya. Yang pertama lahir nih. Yang kedua ditunggu-tunggu sampai 3 bulan baru keluar. Ya. Kalau terjadi itu berarti itu kembar. Jadi kembar itu udah harus 1 hari. Ya, intinya itu kembar itu dibilang ini anak kembar, yang penting masa keluarnya itu nggak sampai 6 bulan. Ya, nggak sampai 6 bulan. Nah, itu berarti sudah kesepakatan. Karena kalau sudah di Al-Quran sudah nggak boleh ada hilaf lagi kalau sudah Al-Quran ini ya. Nah, adapun iddah firaq, iddah cerai, maka dilihat iddah cerai di sini katakan, adapun iddah cerai nggak wajib iddah kecuali bagi yang sudah digauli. Ya, ya. Maka untuk perempuan yang dicerai atau yang difasuh, ya, yang difasuh nikahnya sebelum diduhul nggak ada iddah. Beda ya, ada cerai, ada fasuh. Fasuh ini kalau ada aib pada salah satunya, pada suami ada aib, maka perempuan berhak minta fasuh, penghapusan nikah. Kemarin telah kita bahas yang dulu, seperti gila suaminya, atau unah ini tidak bangun lagi, gak on lagi, ya, atau seandainya dia kena lepra atau kena belang, ini sang istri berhak minta penghapusan nikah. Ya, kalau sudah minta dihapus itu, selama dia belum diapa-apain, maka nggak ada iddah. Ya. Atau dia dicerai sebelum digauli, maka nggak ada iddah. Ya, wa mithluhuma al-mula'anah qabla ad-dukhul. Wa amma idza dakhala biha, adapun kalau sudah ada dukhul, yang maksud dukhul ini apa? Hubungan, ya. Atau memasukkan spermanya yang muhtaram. Sekarang kan ada istilahnya itu nggak mau hubungan istri ini.
Cuman dia pengen spermanya aja. Ya. Ini apa hukumnya? Kadang-kadang ini karena fikih modern ya. Sekarang ini ada istilahnya bank sperma itu ada. Jadi kalau pengen anak cerdas, jenius itu ada sperma profesor ini. Ada pemain basket yang unggul, ada spermanya. Itu dijual itu. Pemain bola yang Masya Allah mainnya, ada spermanya dijual. Ini hukumnya kayak apa Ustaz? Kalau seandainya perempuan itu pengen punya anak kayak gitu, terus membeli, harus nikah. Kalau tidak dia masuk zina. Nah, itulah istilah program bayi tabung. Bayi tabung itu ya apa sih? Bayi tabung ini jika spermanya seorang suami nggak kuat, sehingga untuk hubungan itu belum nyampe ke sel telur mati dia. Maka di sini dibolehkan dia mengambil spermanya suami, disuntikkan pada alat ya ke sel telur istri. Itu namanya tabung di situ. Kalau rahim perempuan lain nggak boleh, nggak boleh. Rahim perempuan lain nggak boleh kecuali dia nikahi. Ini itu program bayi tabung itu di situ. Ya, kalau program bayi tabung rahim orang lain haram, nggak bisa. Ya, karena itu masuk dalam kategori ya bukan zina, cuman dalam hal ini anak, ini perempuan harus dinikahi dulu. Nah, itu di dalam konteks fikih seperti itu. Ya. Kemudian atau termasuk duhul itu kalau dia menggauli seorang perempuan dengan syubhat, maka wajib perempuan itu untuk melaksanakan iddah. Apa syubhat di sini? Syubhat di sini kalau istilah gampangannya ya. Syubhat ini macam-macam syubhat itu. Di antaranya adalah salah kamar. Salah kamar. Mau ke kamar istri atau ke kamar ipar. Cuman iparnya juga bersuami. Tapi enggak tahu dikira ini suaminya, padahal bukan. Terjadilah yang terjadi. Maka kata ulama, ini bukan zina karena enggak ada niat zina. Ini juga bukan nikah karena enggak ada ikatan pernikahan. Terus apa namanya? Ini watu syubhat. Watu syubhat di dalam fikih wajib sang perempuan tadi iddah, ya, nggak boleh digauli oleh suami aslinya sampai iddah selesai, karena dia sudah digauli oleh laki lain. Dan wajib sang laki-laki tadi membayar mahar kepada perempuan tadi. Seandainya ada anak nih, seandainya ada anak dari hubungan tadi itu, maka ini anak nasabnya kepada yang menggauli, bukan kepada ayah. Oh, ini agak repot ini. Dengan catatan lahirnya itu ya dengan hubungan yang syubhat tadi itu 6 bulan ke atas. Kalau kurang dari 6 bulan lahirnya, maka ini nasabnya ke suami asli. Ya. Agak bingung, misalnya syubhat ini agak bingung Pak. Tapi kalau itu terjadi sudah dibahas oleh fikih. Jadi subhanallah, ulama dulu itu perkara yang mungkin menurut kita mustahil, sama mereka sudah dibahas. Ini kalau ada kasusnya, nih jawabannya sudah ada di kitab. Kita nggak repot-repot lagi. Ya, ulama itu sudah bahas semuanya. Perkara yang belum terjadi pun sudah dibahas. Kenapa? Karena mereka ngerti ke depan itu banyak kasus. Ke depan itu banyak kasus. Ini termasuk nikah syubhat. Watu syubhat. Maka untuk perempuan yang sedang hamil, kalau dicerai, maka sama dengan yang sebelumnya, yaitu apa? Yaitu sampai melahirkan bayi. Tapi kalau untuk yang tidak hamil, ya, maka di sini dibagi dua. Dia masih haid apa enggak haid? Kalau dia masih haid, maka 3 kali suci. Dihitung dari suci pertama dicerai tadi. Suci, haid, suci, haid, suci. Haid ketiga selesai sudah. Kalau perempuan ini nggak pernah haid,
atau dia sudah umur menopause, umur 55-56 untuk ukuran Indonesia ya, itu nggak haid lagi, maka 3 bulan dihitung mulai tanggal dia diceraikan, bukan ketika ketok palu hakim. Ya, cerainya mulai, ucapan cerai mulai kapan? Itu mulai itu dihitung, bukan ketika pengadilan keputusan keluar, tidak. Sehingga dalam hal ini penting untuk diketahui, ketika suami mengucapkan saya cerai kepada istrinya, maka waktu itu sudah dimulai iddah. Mau lapor nggak lapor ke pengadilan, iddah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau dia sudah masih haid 3 kali suci, kalau dia tidak haid 3 bulan, ya. Nah, seperti itu di dalam konteks untuk masa iddah. Kemudian iddah ini wajib ihdad. Apa itu ihdad? Insya Allah kita bahas ihdad ini yang akan datang ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Ya. Karena di masyarakat itu ada yang namanya Ya. yang kedua kita itu namanya pernikahan terpaksa. Jadi menikah saat itu, tapi si suami itu karena kita ada rasa saling cinta, si istri mungkin tidak memberikan nafkahnya. Jadi sampai waktu beberapa bulan itu dia tidak pernah memberikan kewajiban istri pada suaminya. Akhirnya terjadilah perceraian. Namun di masyarakat kalau belum sempat kita melakukan yang itu yang satu itu, makanya harus mengembalikan apa yang namanya uang tebus sayang. Saya mau menjelaskan di sini Ustaz. Saya hanya mengenal di masyarakat, tapi dalam kajian secara fikih kita belum pernah bagaimana yang sebenarnya. Oh iya, dalam hal itu masalah mahar ini kembali kepada pembahasan. Ini ada mahar, ada uang selain mahar. Kalau selain mahar, selama sudah terjadi pernikahan, maka apa yang diberikan oleh calon suami sebelum nikah atau oleh calon mertua sebelum nikah, ngasih macam-macam, itu sudah milik istri. Nggak berhak lagi ditarik lagi. Ya, calon mertua ngasih mobil, ngasih rumah, ngasih ini sebelum nikah nih. Nah, terus sudah pernikahan, sudah nikah, ya Allah, nggak bisa dibalik lagi. Nggak bisa dibalik lagi itu. Nggak boleh ditarik lagi, nggak boleh. Ya, walaupun nggak pernah ngapa-ngapain berdua ini, walaupun itu sudah pemberian. Adapun mahar, nah ini, mahar ini bagaimana Ustaz? Mahar itu yang diucapkan ketika akad. Ya, dengan mahar sekian-sekian. Nah itu kalau terjadi perceraian, apakah kembali? Jadi dia, jika seandainya sang istri nuntut cerai sebelum diapa-apain, dia yang minta cerai, gugat cerai, maka sebelum diapa-apain atau hari hanya itu dia langsung minta cerai, maka maharnya kembali seluruhnya kepada suami. Tapi kalau yang suami menceraikan tanpa keinginan sang istri, ya, dan belum diapa-apain, maharnya kembali separuh. Tapi kalau sudah digauli, nggak ada yang kembali daripada mahar. Nah itu atau adapun tadi uang apa namanya itu? Cina buta ini saya nggak tahu juga. Itu kalau bukan mahar ya sudah haknya istri. Dan ini kan orang itu tahu sedekah juga, tapi ini saya hanya mendengar info dari para ahli atau dari ulama. Itu harus tinggal buta dulu, artinya yang perempuan kawin, si laki-laki kawin, baru dia bisa kembali betul seperti itu. Loh, kalau sudah talak 3 seperti itu. Tapi suami nggak harus nikah lagi. Yang wajib nikah lagi itu sang istri. Nah, suami tinggal berdoa aja.
Semoga bisa kembali tuh. Banyak doa aja nih, banyak wirid. Ya. Nah, kalau untuk nikah tidak ada kewajiban sang suami nikah lagi. Ya. Nah, pertanyaan lain? Oh ya, salam. Jika terjadi perceraian, jatuh kepada siapa asuh anak yang lebih dulunya kedua, apakah pertengkaran rumah tangga termasuk harmonisan rumah tangga? Apakah? Pertengkaran rumah tangga termasuk Termasuk apa? harmonisan. Oh iya. Ya, yang pertama, hak asuh itu ke siapa? Ya. Ini banyak bahasanya ya. Memang besarnya, kalau anak itu belum balik, maka hak asuh kepada ibu. Hak asuh kepada ibu. Selama ibu tadi belum nikah, nggak nikah lagi. Kalau ibu tadi nikah lagi, maka yang hak asuh ke ayah. Ini untuk yang belum balik. Nah, kalau ayah nikah juga, Ustaz, dua-duanya nikah bagaimana? Maka dia ke ibu lagi. Sampai dia sudah balik, baru dia mukhayyar. Dia dikasih pilihan, ikut ayah apa ikut ibu. Selama dia belum balik nih, dia tetap ikut ibunya. Dengan catatan sang ibu single. Tidak menikah dengan lelaki lain. Kalau nikah dengan lelaki lain, maka hak asuh ke ayah. Dengan catatan sang ayah nggak nikah dengan perempuan lain. Kalau nikah kembali ke ibu lagi. Kalau sudah dia balik, baru kasih pilihan, milih ikut ayah apa ikut ibu. Dengan catatan, mau ikut ayah atau ikut ibu, maka harus salah satunya mengizinkan untuk pasangannya itu menjenguk kapanpun. Nggak boleh dibatasi. Ya, nggak boleh dibatasi dalam urusan menjenguknya. Karena ini anak berdua. Ya, seperti itu. Terus kemudian pertengkaran. Ya, pertengkaran hal yang lumrah. Istilahnya itu ribut sedikit lah, ini itu tidak masalah. Ya, itu tanda kedalaman cinta. Ya, kalau memang saling ribut biasa hal yang kalau adem ayem aja ini biasanya mau retak ini biasanya nih. Adem ayem aja ini. Ya ribut-ribut dikit tidak masalah. Tapi kalau sudah nyampe ke KDRT itu bukan cinta. Itu penyiksaan. Ya, separah-parahnya seorang istri nggak ada hak suami itu melukai fisik, nggak ada hak, nggak boleh. Ya, melukai fisik nggak boleh. Kalau memang Anda tidak bisa mendidiknya, kembalikan ke orang tuanya. Sebenarnya Anda memintanya baik-baik, kembalikan dengan baik-baik. Ya, ini yang penting dalam hal tersebut. Bahkan ada kalanya orang tua yang tidak ngerti, saya bilang tidak ngerti ya. Si anak ini ngeluh urusan suaminya yang kasar. Tapi sang ayah bilang, sudah, kamu harus balik ke suamimu, patuhi itu. Ya, jangan sampai mengadu kepadaku tentang itu. Ini ayah nggak ngerti. Ini ayah yang bodoh kalau saya bilang. Kenapa? Karena ini anak perempuan Anda. Ke siapa lagi dia perlindungan kepada orang tuanya? Kecuali kalau dia ngeluh ekonomi. Sang putri ngeluh ekonomi, sudah sabar. Suamimu juga dia kerja juga, bukan nganggur. Dia berusaha mencukupi kebutuhan engkau. Sabar, kembali. Jangan kabur ke saya karena urusan ekonomi. Tidak apa-apa. Orang tua ngasih tahu itu. Tapi ketika sudah nyampe ke melukai, maka orang tua jadi gak ada terdepan. Jadi jangan kamu balik ke suamimu, bonyok semua dia. Ini nggak boleh sang ayah itu bilang gitu kepada putrinya yang mengadu kasarnya suaminya. Karena kepada siapa dia kalau ngadu nggak kepada ayahnya? Dia ayah harus langsung dudukkan, betul kamu seperti itu. Ditegur sang menantu ini, jangan didiamkan. Tapi kalau urusan dia nyari nafkah sulit,
sudah kerja ya isinya itu mungkin uang jajannya itu nggak sama seperti masih single. Kalau single mungkin sama ayahnya dikasih banyak, ketika sama suaminya ya karena suaminya sudah berusaha betul tapi ngasihnya ya nggak berapa. Itu suruh sabar kamu wahai putriku, sabar, itulah kehidupan. Yang penting suamimu tanggung jawab, dia tanggung jawab, kasih tahu seperti itu. Nah ini dalam bentuk konteks ketika sang putri lapor seperti itu ya. Nah demikian. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita untuk yang akan datang insyaallah. Fadilah habibina insyaallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا لقيا ولما نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا بك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.